Hari pun berlalu begitu cepat. Tepat pukul 7 malam, Labrayan yang baru saja selesai mandi dan berganti baju langsung menuruni tangga menyusul istrinya di ruang santai. Terlihat Naurin yang sedang bermain dengan Classy di sana. "Hai sayang." Labrayan mengecup dahi istrinya dan duduk di sampingnya. "Sudah selesai mandinya ya? Wangi sekali." Naurin mengendus bau wangi tubuh suaminya. "Sudah. Oh ya, apa kau ingin jalan-jalan sebentar untuk mencari angin malam?" tawarlah Brian. "Mau, tapi kasihan Classy, ini kan sudah malam dan dia masih terlalu kecil." Naurin memasang wajah cemberutnya. "Classy, biar Sherin aja yang menjaganya, toh." Classy juga diam saat dengannya. "Bagaimana sayang, kita akan berkencan sebentar." "Tapi sepertinya aku tidak tega untuk meninggalkannya. Bagaimana kalau aku pergi?" Classy menangis pencariku. "Tidak mungkin sayang, dia kan belum tahu. Lagian Sherin sangat pandai menjaganya. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa pada Classy." "Kau benar sayang, Sherin memang sangat menyukai Classy." "Baiklah, aku panggil Kak Sherin ya sebentar." Saat Naurin akan beranjak dari duduknya, tiba-tiba Sherin pun sudah di sana. "Aku di sini Nyonya, tenang saja. Classy tidak akan menangis bersama saya. Misalnya pun iya, tinggal saya buatkan susu untuknya," ujar Sherin yang sebenarnya tidak sengaja mendengar percakapan tuan dan nyonyanya tadi. "Baiklah, titip sebentar ya, aku dan suamiku akan pergi. Kau mau dibawakan apa, Sherin?" "Tidak, Nyonya, tidak perlu." Namun Naurin justru berjalan menghampirinya. "Katakan saja apa yang kau ingin makan malam ini." "Aku sudah merasakan hamil muda. Pasti terkadang ingin sesuatu yang menggebu-gebu, bukan?" bisik Naurin di telinga Sherin. "Baiklah, kalau Nyonya memaksa, saya ingin makan seblak pedas, Nyonya." "Seblak?" "Iya, Nyonya, saya sudah menginginkannya dari kemarin, tapi belum kesampaian." "Baiklah." Naurin mengacungkan jempolnya, lalu menoleh ke arah Labrayan di sana. "Ayo sayang," ajak Naurin. Labrayan pun beranjak dari duduknya dan berlalu. "Aku titip Classy ya," ujar Naurin. "Baik, Nyonya." Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan mansion. "Memangnya kita mau kemana, sayang?" Naurin menoleh ke arah suaminya yang fokus mengemudi. Aku ingin mengajakmu bermain ke mall baruku yang sudah jadi." "Wah, benar? Aku baru saja akan mengatakan itu, padahal mallmu sudah buka sekitar 1 minggu yang lalu. Tapi aku sama sekali belum melihatnya." "Makanya aku mengajak istriku ke sana. Tapi jauh dari sini kan sayang, mall itu kan ada di kota sebelah. Tidak terlalu jauh kok, aku akan menyetir dengan..." "Hebat, jangan ngebut ah." Brian hanya tersenyum dan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Setelah hampir 1 jam mereka lewati, akhirnya mobil mereka pun sudah terparkir di garasi yang sudah disediakan. Mereka berdua turun dari mobil dan langsung memasuki lift di sana menuju ke lantai atas. Tibalah mereka di lantai 2 mall yang besar itu, luas dan sangat megah. Bahkan semua sudah hampir terisi penuh. Bagaimana tidak, Labrayan mematok harga miring di sana, agar semua usaha orang lain juga lancar dan sama-sama menguntungkan. "Wah, keren sekali sayang." Kedua bola mata Naurin terus berkeliling melihat seisi lantai 2 tersebut. "Kau mau beli apa sayang? Terserah, kau pilihlah sesuka hatimu. Atau kau mau baju keluaran terbaru dari kantor? Semua ada di sini beserta dengan produk kosmetik keluaran terbaruku." "Jelaslah Brian, aku tahu kau sangat hebat." Naurin tersenyum ke arahnya. "Ayo kita ke sana." Naurin menggandeng tangan suaminya. Semua orang yang melihat mereka selalu memberikan salam hormat, karena mereka tahu siapa yang sedang berjalan di depannya. "Wah, aku merasa jadi orang paling kaya di sini," batin Naurin. Setelah puas berkeliling mall dan membeli beberapa pakaian serta makanan, mereka berdua pun kembali ke mansion. "Sejak kapan kau suka seblak sayang?" tanyalah Brian bingung. "Ini buat Sherin, katanya dia pengen makan seblak pedas di malam hari." "Oh gitu. Sepertinya aku mengantuk sayang. Bangunkan kalau sudah sampai ya." "Iya sayang, tidurlah." Brian mengelus lembut rambut istrinya. Setelah menghabiskan waktu yang lumayan panjang, mereka pun sudah sampai di mansion.
Sayang, ayo bangun, kita sudah sampai nih. Brian menyentuh wajah sang istri yang mulus itu. Sudah sampai rupanya, baru aja aku tidur. Jawab Naurin seraya menguap kembali. Ayo, lanjutkan tidurmu di kamar. Mereka berdua pun turun dari mobil dan masuk ke dalam mansion yang langsung disambut oleh Sherin di ruang utama. Sherin, Classy sudah tidur? Tanya Naurin. Baru saja tidur lagi nyonya. Baiklah, ini pesananmu, makanlah. Naurin menyodorkan seblak yang dia beli di dalam mall. Terima kasih nyonya. Sherin berlalu setelah mendapatkan anggukan dari Naurin. Ayo sayang, kita tidur. Aku mengantuk sekali. Mumpung Classy sudah tidur dan akan bangun di tengah malam nanti untuk menyusu. Ajak Naurin berjalan menuju lantai 2, diikuti oleh Brian di belakangnya. Beberapa minggu berlalu terlihat di sebuah ruangan utama mewah bernuansa putih. Saya terima nikah dan kawinnya Sherin Pamela binti Bapak Yoso untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Antonio dengan satu kali tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Sah. Penghulu tersebut menoleh ke arah para saksi dan tamu undangan di sana. Sah. Serentak mereka semua menjawab. Suara meriah, tepuk tangan, dan raut kebahagiaan terpancar dari semua orang yang hadir menyaksikan acara sakral tersebut. Sherin mencium telapak tangan Antonio dibalas kecupan di keningnya dengan penuh kasih sayang. Suara gemuruh tepuk tangan dan sorakan pun terdengar kembali mengisi ruangan yang luas tersebut. Yang bukan lain adalah rumah kediaman Antonio. Terlihat hanya beberapa tamu undangan yang hadir karena acara ini sangat private sekali. Hanya kerabat dan juga rekan terdekat saja yang bisa menghadirinya. Setelah acara selesai, kini giliran semua tamu mengucapkan selamat pada Antonio dan Sherin yang sudah berdiri di sana. Selamat untuk kalian berdua, akhirnya sampai di titik ini walaupun sangat mengejutkan kami. Bukankah begitu sayang? Naurin menoleh ke arah Brian yang berdiri di sampingnya. Terima kasih banyak tuan, nyonya. Ucap Sherin. Akhirnya kau laku juga. Selamat dokter cabul. Brian memukul lengan Antonio dengan keras. Antonio meringis kesakitan seraya memegangi lengannya, membuat mereka tertawa bersama. Brian dan Naurin pun berlalu kemudian diikuti oleh Richard dan Mario beserta istri-istri mereka yang juga selesai mengucapkan selamat pada Antonio dan Sherin. Tiba-tiba, selamat atas pernikahan kalian. Hilda menyodorkan tangannya ke Antonio yang langsung disambutnya. Terima kasih, jawab Antonio. Hilda pun memberikan salam pada Sherin lalu pergi meninggalkan acara tersebut. Sepertinya tidak asing, aku pernah melihatnya. Di mana ya? Sherin menoleh ke arah Antonio di sampingnya. Si pemecah gelas waktu itu kan? Jawabnya. Oh iya, aku ingat. Mereka pun tersenyum bersama. Hilda berjalan keluar menghampiri mobilnya, masuk dan melaju meninggalkan halaman rumah luas Antonio. Aku ingin sekali pergi ke suatu tempat yang nyaman, gumamnya sambil fokus pada jalanan di depannya. Tepat di pertigaan, lampu merah menyala. Semua kendaraan berhenti seraya menunggu lampu berganti. Hilda membuka kaca mobilnya. Tiba-tiba, dua kulit kacang menimpuknya. Dengan kesal, Hilda menoleh ke mobil di sampingnya. Kau? Hilda membulatkan kedua matanya saat melihat Jonar di sana. Jonar hanya terkekeh sambil melempar kulit kacang kembali. Ih, kotor, awas kau ya. Hilda hendak turun dari mobilnya. Namun, lampu yang sudah berganti hijau membuat Hilda mengurungkan niatnya. Mobil yang dikendarai Jonar melaju begitu saja. Tak sampai di situ, Hilda dengan cepat menyusulnya di belakang dan mengikuti kemanapun mobil Jonar berlalu. Akhirnya, Jonar pun menghentikan mobilnya tepat di depan bar miliknya, lalu turun dan menyambut kedatangan Hilda yang sedari tadi terus mengikutinya. Dengan raut wajah yang kesal, Hilda turun dan berjalan dengan cepat menghampiri Jonar yang sudah berdiri di sana. Nih, kulit kacangmu, aku kembalikan. Hilda menaruhnya di dalam saku jas Jonar dan berbalik hendak pergi. Namun dengan cepat Jonar memeluknya dari belakang, menyandarkan kepalanya di bahu Hilda. Kau marah? Tanya Jonar. Tidak, lepaskan, malu dilihat orang.
Hilda mencoba melepaskan tangan Jonar yang melingkar di pinggangnya. Biarkan aja, aku kangen setelah hampir sebulan tidak bertemu denganmu. Kau tahu, aku selalu menunggumu di sini, tapi kau tidak kunjung datang. Aku mencarimu kemana-mana, tapi tak kutemukan. Sampai tiba-tiba, tepat hari ini, aku tidak sengaja melihatmu. Apa kau sudah ingat tentang apa saja yang kau lakukan pada aku tempoh lalu? Katanya, kau ingin meminta maaf secara langsung. Jelas, Jonar. Hilda menggigit jarinya karena grogi. Pasalnya dia memang sudah mengingat kelakuannya saat mabuk kemarin. Baiklah, aku minta maaf karena sudah lancang padamu. Sekali lagi aku minta maaf, ujar diri Hilda. Baiklah, kalau begitu aku memaafkanmu. Jonar melepaskan pelukannya menghadapkan Hilda padanya. Semenjak kejadian itu, apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati dan perasaanmu? Tanya Jonar yang memegang kedua lengan Hilda. Sejenak Hilda terdiam dan terus menatap wajah Jonar di depannya. Hmm, aku... Hilda gugup untuk menjawabnya. Iya, apa kau terganggu karena terus memikirkanku? Tidak, jawab Hilda dengan singkat. Kalau begitu berarti hanya aku saja dong yang seperti itu. Kau? Iya, semenjak kejadian itu aku jadi lebih sering memikirkan wajahmu. Aku gelisah karena tidak kunjung menemukanmu. Tapi kau tidak ya. Ternyata aku berharap seorang diri. Jonar melepaskan pegangan tangannya, lalu berbalik membelakangi Hilda di sana. Apa kau menyukaiku? Tanya Hilda. Tentu saja. Jonar masih membelakanginya. Kalau begitu, ayo, jadilah kekasihku. Cetus Hilda dengan wajah yang sudah memerah. Jonar berbalik dan menatap Hilda. Benarkah? Hilda mengangguk. Tapi, bukankah kau tidak pernah memikirkanku? Kau pasti seperti itu karena kasihan padaku, kan? Tidak, aku yang sudah berbohong. Aku kira kau hanya ingin bermain-main denganku. Tapi setelah melihat wajahmu yang serius, aku yakin kalau kau tidak akan mempermainkanku, bukan? Tentu tidak, aku akan mencintaimu selamanya. Jonar memeluk Hilda, begitupun sebaliknya. 20 tahun kemudian. Kak Cio, kenapa minjem buku tugasku tidak langsung dikembalikan? Teriak Cia ya pada sang kakak yang sedang duduk bersama ibunya, Aubrey. Ya elah, tinggal ambil aja tuh di kamarku, jawab Cio sambil terus fokus pada layar televisi di depannya. Tidak mau, ambilkan sekarang juga. Kakak kan yang minjem, berarti kakak yang mengembalikannya. Ambil aja sendiri, apa bedanya? Sama aja. Sudah, jangan bertengkar terus. Cio, ayo ambilkan buku adikmu. Kau yang meminjam, jadi kau yang harus mengembalikannya dengan benar. Ambillah sebelum ibu mengadukan pada ayahmu, ujar Aubrey. Raut wajah kesal mulai terlihat dari Cio. Baiklah, aku ambilkan. Dasar cewek, mau menang sendiri. Cio beranjak dari duduknya menatap Cia dengan tajam dan berlalu. Emang enak. Cia yang langsung duduk di samping ibunya. Cia dan Cio adalah anak kembar dari pasangan Aubrey dan Gary. Mereka berdua masih duduk di bangku SMP kelas 2. Aubrey yang hampir 5 tahun tidak diberikan momongan, akhirnya doanya terwujud dan Tuhan langsung memberikannya twins baby. Aubrey memeluk sang putri yang duduk di sampingnya. Cia juga tidak boleh berbicara seperti itu dengan kakakmu. Meskipun kalian seumuran, tapi Kak Cio lahir terlebih dulu darimu. Jadi kau tetap harus menganggapnya lebih tua darimu, mengerti? Ucap Aubrey. Mengerti, Bu. Tadi Cia hanya berakting aja agar Kak Cio bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajibannya. Pintar. Aubrey mengelus lembut rambut putrinya itu. Klotak, klotak, klotak. Suara langkah sepatu high heels yang berjalan ke arah ruang penyiksaan di rumah base camp. Brak! Pintu ruangan pun ditendang dengan keras oleh seorang wanita di sana. Terlihat pria berandal yang terduduk di atas lantai dengan tangan dan kaki yang sudah terikat. Dasar pria lemah, ujar si wanita. Pria itu pun mendongakkan kepalanya. Apa kau yang telah mencuri jelly? Kucing kesayanganku? Tanya wanita tersebut dengan sorot mata tajam. Tiba-tiba datanglah
seorang pengawal ke dalam ruangan. Nona Classy, ini pistol yang Nona cari, ujar pengawal tersebut seraya menyodorkan sebuah pistol yang langsung diterimanya. Kau boleh berjaga di depan pintu, perintah Classy. Baik, Nona. Pengawal itu pun berlalu dan menutup kembali pintu ruangan. Kau belum menjawab pertanyaanku. Apa benar kau yang telah mencuri jelly dariku? Teriak Classy yang seraya menodongkan pistol yang berada di tangannya. Melihat pistol itu, pria tersebut langsung ketakutan dengan tubuhnya yang mulai gemetar. Iya, Nona, maafkan saya, jawabnya dengan ragu-ragu. Lantas, di mana Jelly berada? Sudah saya jual, Nona. Apa? Kemana kau menjualnya? Kepada seorang pria, dia memiliki tubuh besar dan tinggi berkulit putih dan mempunyai tato salib di tangannya. Dasar sialan kau, teriak Classy dengan kesetanan, hingga akhirnya, duar, duar, tembakan pun mendarat dengan cepat di kepala si pria hingga tumbang di tempat. Aku tidak akan membiarkan manusia sampah sepertimu bertebaran di mana-mana, brengsek. Bagaimana bisa aku menemukan pria yang kau maksud di negara penuh manusia ini? Sial. Oceh Classy seraya beranjak dari duduknya dan berlalu meninggalkan ruangan itu. Urus mayatnya, perintah Classy pada kedua pengawal yang berjaga di depannya. Baik, Nona, jawab mereka serentak. Classy berjalan menuruni tangga menghampiri seorang pria yang sedang duduk sembari memainkan laptop di pangkuannya. Kau membunuh orang lagi? Tanya pria itu, Rafael. Ia merupakan anak dari Mario dan Sabrina. Aku tidak membunuh orang, tapi membunuh sampah masyarakat, jawab Classy dengan kesal. Sementara di halaman rumput hijau yang terbentang luas terlihat seorang pria dengan rambut mohak, berbadan kekar dan tinggi, memiliki kulit yang putih dan tato salib di tangan sebelah kanannya, sedang bermain dengan seekor kucing berwarna putih bersih di depannya. Silly, come here, please, ujar si pria memanggil kucing tersebut. Setelah Silly berlari ke arahnya, pria itu langsung menggendongnya sambil sesekali menciumnya. Ayo kita pulang, sudah waktunya makan siang. Sang pria berlalu dari halaman rumput tersebut, lalu membuang kalung yang mengait di leher si kucing dengan bandur bertuliskan Jelly di sana. Tamat. Terima kasih sudah mendengar dan membaca cerita ini. Bye-bye.